museum ini adalah museum cuma ada satu ya di Asia Tenggara, dan itu memang kita hanya memuat khusus tentang kriptografi karena memang masih minim juga ya yang memuat soal apa sih kriptografi, persandian gitu. Kadang perjuangan yang tidak secara fisik ini itu dilupakan gitu. Jadi memang kita museum yang dengan tema perjuangan juga sejarah. Ini kita sudah berdiri juga di tahun 2006. Seperti itu. Oke, kalau kita ngambil dari serapan itu ya, kata atau bahasanya itu kita jadi dua dulu nih. Ada kripto, itu artinya menyembunyikan, dan grafi itu tulisan. Berarti menyembunyikan tulisan. Nah, kalau di pesannya sendiri tuh mereka menggunakan teknik-teknik matematika di sini. Jadi misalnya ketika teman-teman tadi udah seperti itu ya, ada enkripsi juga tadi belajar ya bikin. Itu tuh adalah yang paling sederhana itu mudah ditebak. Nah, jadi semakin matematika dan perhitungan dalam sebuah enkripsi makin sulit, berarti pesannya makin aman. Jadi kurang lebih teman-teman juga akan identik dengan enkripsi, deskripsi. Mungkin kalau dari Tekom ya, dari Tekom tuh akan ada materi juga kriptografi. Jadi akan lebih familiar gitu. Seperti itu sih, Kak. Kota Baru ini kan tempat yang cukup banyak sejarahnya ya. Dari mulai museum ini sendiri dulu jadi tempat Kemenlu, terus juga gedung-gedung lain juga ada bagian sejarahnya juga. Dan kemudian kalau ini tuh diinisiasi sendiri oleh Sultan langsung tahun 2006 karena memang melihat potensi adanya di dunia perjuangan dan juga sejarah, jadinya dibikinlah tahun 2006 itu. Tapi karena memang kita mengajukan izin, mencari koleksi yang orisinil itu kan butuh waktu yang lama ya. Jadi baru sekitar 2 tahun ke depan. Nah, dulu kita juga masih gabung di Museum Perjuangan. Jadi di dekat Jokteng gitu kalau salah museum. Jadi masih di lantai 1. Terus karena kita sudah bisa mandiri nih, kita bisa punya izin dan segala macam, kita pindah ke sini tahun 2014. Gitu. Jadi memang belum lama sih kalau dipindah di sininya, cuma kalau untuk dari awal berdiri sudah cukup ya sekian tahun lah ya, boleh dihitung sendiri. Oh, itu namanya Rumah Sandi. Jadi teman-teman udah tadi kenal ya, ada Bapak Rudiono, ada Sandiman juga. Dulu itu memang ketika Belanda lagi melakukan agresi militer kedua, itu mereka mengejar tokoh-tokoh ini karena memang dia kan punya peran penting ya dalam pengiriman pesan dan strategi-strategi segala macam. Akhirnya mereka yang mau nggak mau pindah ke tempat yang sulit dijangkau dan memang bisa jadi tempat persembunyian untuk bisa mendirikan menara-menara radio, sinyal radio. Dan Gunung Kidul itu kan udah di atas ya, harus nyebrang sungai juga waktu itu medannya ya. Kemudian akhirnya dipilih lah di tempat markas rahasia waktu itu. Tepatnya di mana? Itu di Samigaluh, Kulon Progo. Jadi itu juga sekarang akan dijadikan museum juga. Jadi mohon dukungannya ya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lagi ke Kulon Progo boleh main juga ke sana. Free juga tiketnya. Boleh camping di depan tuh kalau misalnya pengen ada event-event mungkin tahun baru atau apa tuh bisa. Yang penting izin dulu sih. Nanti kita juga ada kamar mandi di luar, ada tempat sholat juga. Jadi bisalah kita memfasilitasi teman-teman semua bisa hiburan dengan tema sejarah. Kalau untuk keseluruhan tuh pasti ada replika ya, kayak misalnya buku kode C itu yang ada di bawah. Karena kalau buku kan dia agak riskan ya, bahannya kertas dan mungkin bisa kena rayap kalau misalnya lembab gitu. Jadi memang kita pakai replikanya, sedangkan yang asli kan disimpan sebagai bukti sejarah. Tapi kalau yang kayak mesin-mesin sendiri tuh memang masih itu asli. Jadi ada yang dari hasil rampasan juga, ada yang memang dari pusat Jakarta itu BSSN yang mengalokasikan itu supaya dipajang di museum. Jadi berbagai alasan dan berbagai jenis-jenis itu ada beberapa alasan sendiri. Jadi museum itu kalau museum yang beberapa museum itu masih ada yang hanya mereka membuat pameran aja, jadi pameran di ruangan. Tapi kalau di Sandi itu ada 2, ada UPT dan juga museum. Jadi kalau UPT itu ada kantornya, kita ada kepala museumnya, langsung dari Jakarta juga kan, maksudnya ada sana utusannya, ada pengelola teknisi sebagai tadi edukator juga, ada bagian yang membantu untuk menjaga kebersihan, ada yang bagian sapras, itu ada banyak sebetulnya. Tapi secara umum kita akan dibagi di dua bagian ya, UPT dan museum seperti itu. Kalau friendly ya sudah cukup friendly sih, kita juga lagi sudah mengupgrade ya, misalnya kayak layanan taman gitu, kita juga ada perpustakaan juga. Akses Museum Sandi itu dari hari Selasa sampai hari Minggu.